Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kakak akan membahas berbagai pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Dari video-video kakak mengenai cara daftar dan bagaimana cara mengecek formasi yang akan masuk di CPNS tahun 2023. Nah, sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena tiga hal itu adalah penting bagi perkembangan akun pribadi kakak sendiri. Nah, kakak ingatkan ya untuk nonton video ini dari awal sampai selesai supaya teman-teman tidak gagal paham dan gagal menafsirkan dalam video ini ya. Oke, kita langsung masuk di videonya. Jadi, pada pembahasan kali ini kakak akan menjelaskan bagaimana cara mengecek formasi yang akan diujikan di seleksi CPNS tahun 2023. Apakah S1, apakah S2, atau bahkan bisa SMA sederajat. Nah, itu banyak pertanyaan di kolom komentar ya di video-video kakak sebelumnya. Nah, sebelumnya masuk ke bagaimana cara mengecek formasi yang akan rilis di tahun 2023 untuk CPNS, kakak menjelaskan beberapa pertanyaan ya yang teman-teman yang paling banyak lah mengenai cara daftar akun, mengenai tanggalnya ya, karena kan banyak kemarin yang trouble ya, ada yang error dan sebagainya karena untuk pembukaan akun. Pembuatan akun CPNS tahun 2023 itu baru akan dibuka di tanggal 17 September ya. Jadi untuk sekarang sampai tanggal 17 September itu teman-teman mempersiapkan berkas-berkasnya aja ya. Karena di video-video sebelumnya kakak sudah menjelaskan berkas-berkas apa saja yang teman-teman harus siapkan dari sekarang. Tapi ingat ya, pembuatan akun itu di tanggal 17 September. Jadi sekarang memang di webnya sudah ada tertera, cuma masih belum bisa login ya, atau belum bisa membuat akun ya, karena akunnya atau webnya itu masih dinormalisasikan dari penghapusan akun-akun sebelumnya gitu. Oke, mungkin cukup ya mengenai tanggal pembuatan akun CPNS ya tahun 2023. Nah, lanjut kita akan membahas bagaimana cara cek formasi di tahun 2023 untuk CPNS dan P3K. Oke, langsung ya. Kita masuk di Google Chrome di sini. Teman-teman langsung saya ketik jadi ASN ya. Nah, kalau teman-teman sudah mengklik ya, nanti teman-teman pilih aja yang paling atas ya, paling atas. Oke. Nah, ini kan kakak sudah ini ya, kakak sudah login. Tapi bagi teman-teman yang belum punya akun, bisa membuat akun ini melalui Google ya, mengenai akun Google sama nomor telepon atau nomor WA yang dibahas. Yang penting dua ini aja. Jadi teman-teman bisa login, bisa membuka akses aplikasi ini, cuma hanya dua syarat, punya akun Google dan kedua adalah punya nomor HP. Nah ya, setelah itu teman-teman cari aja ya yang di bagian kanan ini, cari ini belum ya. Oke, cari yang untuk cek ya, cek formasi CPNS sesuai jurusan kamu. Kita cek. Nah, kita langsung buka ya. Nah, di sini kita tunggu ya, oke. Nah, di sini itu ada himbauan ya. Di sini itu ada formasi, di bawah ini adalah formasi dari instansi yang sudah mengumumkan formasi CPNS tahun 2023. Jadi untuk sekarang masih belum semuanya formasi yang tersedia, karena kalau kakak riset ya, kakak tahu itu baru beberapa instansi yang mengumumkan bahwa dia akan menerima CPNS tahun 2023. Kalau tidak salah kemenuhan sudah ada ya, jadi yang lainnya itu masih belum ada. Ada juga di bagian Kemenak juga sudah, tapi tidak semuanya, baru kalau tidak salah 2-3 instansi yang sudah mendaftar. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di sini formasi di bawah ini adalah formasi dari instansi yang sudah mengumumkan formasi CPNS. Jadi ketika ada instansi yang sudah menerbitkan surat untuk penerimaan CPNS, dia langsung otomatis masuk di aplikasi ini ya. Jadi aplikasi ini cukup worth it ya, aplikasi yang kakak jelaskan sebelumnya ya, sama ya, jadi ASN. Di sini isinya juga latihan soal ada, simulasi juga ada, lengkap lah semuanya. Dan untuk cek formasi juga ada. Dan sini ya, caranya teman-teman tinggal ketik aja ya. Di sini kan ada filternya, ada jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi, unit penetapan, dan lainnya ya. Nah, kita misalnya yang pakai semuanya, filter semuanya. Kita tulis aja misalnya S1 ya, S1 hukum misalnya ya. Kita search saja. Nah, S1 hukum itu munculnya ini ya, banyak ya. Jadi misalnya dari ahli pertama peranata peradilan, jadi kualifikasi pendidikannya itu ada S1 hukum, S1 hukum bisnis, ada hukum pidana ekonomi, S1 hukum syariah, sampai di S1 muamalat jinayat ya.
Nah, alokasinya 1, unit penetapan itu sesuai dengan lokasinya masing-masing ya. Jadi misalnya di Purwodadi itu ada 80, Cimahi ada 336, Kebumen ada 592, ada juga di Pengadilan Agama Bekasi juga ya 848, ada juga yang di Makassar ya, ini bagi teman-teman Makassar ada 1103 ya untuk ahli pertama Pranata Peradilan. Jadi yang teman-teman yang lulusan S1 hukum sampai di S1 Muamalah Jinayah, teman-teman bisa mengikuti cek CP awal, bisa mengikuti CPNS tahun 2023 ya. Cukup banyak ya yang di Makassar, ada juga yang di Pangkalan pun ada, pengadilan militer juga ada, banyak ya. Di sini sampai 5 slide lebih ya. Oh sampai masih banyak berarti ya, sampai berapa ya? Sampai 83. Jadi banyak ya, ini per kabupaten atau di per provinsi ya, ada semua di sini ya. Teman-teman tinggal cek aja. Nah misalnya teman-teman mau ini ya, lihat dari jabatan bisa ya. Nah, kalian teman-teman cek saja di sini, misalnya ahli pertama ya, ahli pertama. Nah, tinggal cek aja nanti ahli pertama Pranata Peradilan ada semua di sini ya. Di sini ada semua ya. Jadi teman-teman untuk mengeceknya itu sudah menurut kakak gampang, tinggal teman-teman cek aja. Kakak rasa ini aplikasi yang worth it ya bagi teman-teman untuk persiapan di CPNS tahun 2023. Karena sini teman-teman bisa melihat per kabupaten ya, karena kan kalau teman-teman lihat di IG itu jumlah keseluruhan masih belum terbagi-bagi sesuai kabupatennya. Nah untuk aplikasi ini tuh sudah terbagi per kabupaten maupun provinsinya. Jadi teman-teman bisa mengalokasikan kira-kira bisa enggak teman-teman lolos di kabupaten ini atau bisa lolos di provinsi ini. Jadi menurut kakak ini worth it sekali aplikasi ini. Boleh nanti teman-teman buka atau coba cari-cari. Dan menurut kakak ini worth it sekali ya. Nah untuk sekarang di sini yang tertata itu masih beberapa instansi ya, karena tenggat waktu pembuatan akun sama pendaftaran CPNS itu masih lumayan lama ya, tinggal 2 mingguan kalau saya, 2 mingguan dari sekarang ya, masih beberapa ya instansi yang sudah mengumumkan. Jadi sini masih terbatas ya, karena belum ada informasi yang resmi dari instansi tersebut apakah dia menerima CPNS tahun 2023 atau tidak ya. Oke. Menurut kakak cukup ya video mengenai pengecekan ini ya. Untuk pertanyaan untuk SMA ya, untuk SMA yang kakak tahu ya, untuknya SMA itu bisa mendaftar ya, tapi ada beberapa jabatan, kalau salah itu penjaga tahanan itu masih ada juga untuk di tahun 2023. Oke, mungkin sekian informasi dari kakak, kurang dan lebihnya dimakan. Next video kita bahas mengenai soal-soal lagi ya, jadi kakak akan fokus soal-soal TIU ya, TIU supaya teman-teman itu lebih cepat mengerjakan TIU-nya. Karena kan kemarin tahun sebelumnya itu banyak berkomentar, kak soalnya masih kurang susah. Oke, nanti kita akan membahas soal-soal yang lebih susah lagi ya, yang kemungkinan masuk di CPNS tahun 2023. Ini kakak bahas itu betul ya, nanti masuk karena mengikuti pedoman-pedoman yang diberikan oleh pemerintah. Oke. Ini sekian video dari kakak, jangan lupa like, share, dan subscribe. Mungkin sekian video ini, dan lupa ya teman-teman ya ke banyak orang. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.